Halo Sobat ATR BPN, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Psikologi bersama saya Fitria Retno Pratiwi yang akan menemani di episode Ngopi kali ini. Sobat ATR BPN, di episode Ngopi sebelumnya kita sudah membahas yang berkaitan dengan penilaian kompetensi. Nah, kali ini Ngopi akan membawakan sesuatu yang berbeda nih Sobat, yaitu podcast mengenai well-being series. Pada penasaran kan? Banyak hal yang telah berubah dalam dunia kerja saat ini, di mana persaingan semakin kompetitif termasuk di lingkungan pemerintah. Adanya tuntutan masyarakat terhadap ASN untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan menyebabkan tingginya tekanan kerja bagi para ASN. Kondisi inilah yang mendasari pada akhirnya instansi pemerintah mulai memperhatikan kesejahteraan atau well-being para pegawainya. Untuk itu, kita akan mengupas bagaimana well-being bagi para ASN bersama narasumber kita hari ini, seorang asesor SDM aparatur muda. Beliau adalah Kak Nur Hafizah Esti Rahmawati, SPSI. Apa kabar Kak Esti? Halo Fitri, Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Fitri? Alhamdulillah baik Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk podcast Ngopi kali ini. Sama-sama. Nah, seperti kondisi yang sudah saya gambarkan tadi, langsung aja nih Kak, apa sih well-being itu? Nah, well-being atau juga kita kenal dengan kesejahteraan psikologis secara sederhana berarti keadaan hidup yang baik. Tapi keadaan seperti apa sih yang bisa dikatakan baik itu? Nah, dalam konteks ini keadaan hidup yang baik bukan hanya diukur dari materi, tingkat pendapatan maupun juga fasilitas yang dimiliki, tetapi juga ada 6 kondisi nih, di mana yang pertama seseorang itu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, misalnya menghargai dan juga menerima kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, yang kedua adalah sikap positif yang ditunjukkan dengan adanya hubungan yang positif, misalnya menunjukkan kehangatan gitu ya, kepercayaan dan kepedulian, juga empati. Yang ketiga, bisa membuat keputusan secara mandiri tanpa adanya tekanan dan campur tangan dari orang lain. Nah, serta juga tidak mudah tersinggung nih ketika ada orang lain yang menilai dirinya. Kemudian yang keempat, dapat memanfaatkan kesempatan yang ada serta mampu untuk memilih, menciptakan dan juga mengatur lingkungannya sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kelima adalah memiliki tujuan dan juga target gitu ya, yang ingin dicapai dalam hidupnya. Lalu yang keenam, bisa membuat hidupnya lebih bermakna dengan mau mencoba hal-hal baru, menyadari potensi yang dia miliki untuk bisa mengembangkan dirinya gitu. Seperti itu. Jadi kira-kira saya well-being belum ya? Nah ini nih, bagaimana ya kita bisa mengetahui seseorang itu sudah well-being atau belum gitu ya. Nah sebenarnya tuh banyak teori nih yang menjelaskan tanda-tanda seberapa sih well-beingnya seseorang. Nah jika kita mengacu pada American Psychological Association atau APA, well-being ini ditandai dengan 5 hal ya. Yang pertama adalah adanya rasa bahagia dalam dirinya. Yang kedua, adanya kepuasan atau merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Lalu yang ketiga, adanya tingkat stres yang rendah. Yang keempat, sehat baik secara fisik maupun mental. Serta yang kelima adalah kualitas hidup yang baik, begitu. Jadi secara umum, well-being ini sifatnya menyeluruh di segala aspek kehidupan ya Kak? Ya, betul, seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana well-being di lingkungan kerja? Karena mengingat sebagian besar waktu kita digunakan di tempat kerja. Ya, betul karena memang begini ya, waktu kita itu kan memang banyak dihabiskan untuk bekerja. Jadi well-being di lingkungan kerja ini menjadi salah satu hal yang penting untuk kita sadari nih. Pada umumnya terdapat 2 hal yang menggambarkan kondisi well-being pegawai di lingkungan kerja, yaitu adanya rasa nyaman dan juga adanya nilai kerja yang dimiliki. Nah, rasa nyaman ini ditunjukkan dari apakah menyenangi pekerjaannya, apakah merasa puas dan mampu untuk bisa mengelola kinerjanya dengan baik. Lalu selain itu juga dilihat dari perasaan nih dan emosi seseorang ini terkait dengan pekerjaannya. Nah, apakah tampak antusias gitu ya, kemudian semangat dan gembira pada saat melakukan suatu pekerjaan. Nah,
Atau sebaliknya justru dia merasa takut gitu, merasa cemas gitu, marah gitu, dan lain-lain ya, respon yang seperti itu gitu mengenai pekerjaan yang dilakukannya gitu. Nah, kemudian yang kedua, well-being ini juga dapat tergambarkan dari nilai kerja seseorang ya. Nah, misalnya seperti tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya. Nah, bagaimana dia melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya dan adanya kesadaran untuk memotivasi rekan kerjanya serta memiliki tujuan dalam bekerja. Bagaimana seseorang itu mau terlibat dalam membangun suatu komunitas di pekerjaannya gitu ya, serta menggunakan pengetahuan dan kemampuannya secara optimal. Jadi lingkungan kerja seperti apa sih Kak yang bisa mendukung well-being pegawai? Nah, beberapa kondisi dapat mendukung well-being pegawai. Di antaranya mungkin yang pertama adalah kondisi tempat kerja, meliputi ruang kerja dan juga budaya organisasi di tempatnya bekerja. Yang kedua, apakah ada atau tidaknya supervisi. Nah, berupa perlakuan baik, dukungan, pemberian bantuan nih ketika dibutuhkan, kemudian adanya umpan balik yang sesuai dan juga adanya penghargaan. Kemudian yang ketiga, ada atau tidaknya nih peluang untuk promosi. Selanjutnya, ada atau tidaknya juga pengakuan terhadap kinerja seseorang itu. Nah, kemudian ada atau tidaknya juga nih penghargaan dan penerimaan dari sesama pegawai ataupun juga dari atasannya. Nah, kemudian bagaimana sistem upah atau penggajian. Selanjutnya juga berupa rasa aman terhadap posisi kerjanya, begitu. Wah, ternyata well-being dan lingkungan kerja ini saling berkaitan ya Kak. Kira-kira nih Kak, sudah ada belum ya kebijakan yang mengatur hal itu? Nah, sebetulnya untuk kebijakan dari pemerintah telah mengeluarkan nih peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan juga kesehatan di lingkungan kerja. Nah, dalam peraturan itu disebutkan bahwa pengendalian faktor psikologis itu harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi tekanan psikologis yang besar gitu ya, misalnya ketika adanya ketidakjelasan peran gitu, kemudian adanya konflik peran, beban kerja yang berlebihan secara kuantitatif maupun kualitatif tentunya ya beban kerja ini, kemudian adanya pengembangan karir dan juga tanggung jawab terhadap orang lain. Nah, seperti yang sudah kita bahas nih sebelumnya, bahwa bekerja ini memiliki porsi yang besar gitu waktunya untuk dalam hidup kita. Nah, maka masalah-masalah seperti adanya potensi tekanan psikologis yang berlebihan tadi sangat berkontribusi terhadap kesejahteraan dan juga kenyamanan hidup seseorang. Nah, untuk itu kita perlu nih kelola dengan baik sehingga kita tetap well-being atau sejahtera secara psikologis gitu. Ya betul, aku setuju banget Kak. Wah, hari ini kita sudah membahas banyak hal ya Kak, mulai dari well-being secara umum, lalu bagaimana konteksnya di lingkungan kerja, dan ternyata pengendalian faktor psikologis di lingkungan kerja juga sudah tertuang dalam peraturan. Tidak terasa ya Kak, kita sudah di akhir segmen, sepertinya kita perlu bahas lebih lanjut nih mengenai well-being. Iya, betul, memang mulai sekarang kita perlu nih memperhatikan kondisi diri sendiri, apakah kita sudah well-being atau sejahtera secara psikologis gitu ya di tempat kerja gitu. Nah betul Kak, nah Sobat ATR BPN pasti pada penasaran dong bagaimana caranya agar tetap well-being khususnya di lingkungan kerja. Nantikan di episode well-being series selanjutnya, kita akan bahas mengenai cara mengelola stres, work-life balance, dan self-compassion. Terima kasih Kak Esti atas ilmunya. Ya, sama-sama Mbak Fitri. Terima kasih juga Sobat ATR BPN yang setia menonton video-video ngopi. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe YouTube PPSDM ATR BPN. Sampai jumpa di episode ngopi berikutnya. Bye-bye.